Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang good people. Selamat siang Dokter Hans. Selamat Ya, siang. seperti biasa di hari Rabu, hari ini tanggal 1 Juli 2026. Wah, tanggal pertama di bulan Juli 2026 ini harusnya good people sudah banyak yang terima gajian ya, Dok ya. Iya kan? Kalau misalkan tadi good people barusan melihat cuplikan video-video yang sempat beberapa waktu lalu bikin kita agak sedikit panik ya, Dok ya, agak sedikit stres ya, kita bilangnya sedikit aja. Bikin sedikit stres, bikin sedikit panik yang ternyata itu bisa memicu adanya GERD ya. Siang hari ini saya Yuri Sabrina dan yang pasti dengan Dr. Hans Tandra yang nanti kita berdua akan membahas tentang GERD. Apa saja yang boleh ditanyakan tentang GERD silahkan ditanyakan good people ya. Dan yang pasti di siang hari ini spesial kita akan bagi-bagi giveaway 3 buku yang ditulis langsung oleh Dr. Hans Tandra dan ini penerbitnya langsung dari Gramedia. Jadi untuk good people yang mau cari bukunya di Gramedia bisa. Tapi sekarang kita mau bagi-bagi 3 buku GERD di sini untuk 3 orang penanya terbaik. Saran saya good people, kalau misalkan good people mau dapet salah satu buku GERD ini silakan bertanya tentang topik yang sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Oke, Dok. Nah, kita langsung aja, Dok ya. Oh ya, untuk good people yang sudah bergabung nanti silakan tanya-tanya langsung di kolom chat YouTube channel kita Good Talk TV ataupun di Instagram dan juga TikTok @goodtalk.id ya. Kalau mau jawaban yang lebih akurat silakan sertakan jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan nanti Dokter Hans Tandra yang akan menjawab. Nah, kita ngomongin soal GERD nih, Dok. GERD itu nggak jauh-jauh dari yang namanya stres ya, Dok ya? Betul ya, Dok ya? Betul. Orang yang gampang stres atau gampang kena pikiran yang berat atau overthinking itu biasanya gampang kena GERD, bener nggak, Dok? Ya, good people kita bicara tentang all about GERD ya, semua tentang GERD. Apa itu GERD? Itu masalah asam lambung yang naik ke atas. Jadi sumbernya itu adalah masalah asam lambung. Di lambung kita itu sebetulnya ada pabrik yang mengeluarkan asam, yaitu dindingnya itu ada sel-sel yang mengeluarkan asam. Tujuannya apa? Asam itu membantu menghancurkan makanan, mencernakan makanan. Selain ada asam juga banyak enzim-enzim pencernaan. Dan asam itu hebat sekali, piawai untuk membunuh kuman. Jadi masuk makanan itu ada kadang-kadang bakteri segala. Dengan asam lambung bisa dibasmi. Jadi asam lambung itu penting sekali dan harus ada di dalam lambung kita, diproduksi terus-menerus. Tetapi ketika asam itu terlalu banyak, campur dengan makanan, lalu reaksinya keluar banyak gas. Gasnya banyak sekali lalu meluap ke atas, mendorong ke atas timbullah muntah. Atau dorong ke bawah timbullah diare. Bukan hanya mendorong ke atas ke bawah, kadang-kadang tidak kemana-mana tapi menimbulkan sebah, mual, penuh perutnya, banyak anginnya, sampai bisa tembus ke belakang, bahkan menekan pada rongga dada. Dada kita sakit, berdebar-debar, sesak napas terjadi. Dan ketika asamnya meluap sampai ke tenggorokan, tenggorokan sakit, orang itu bisa batuk. Bahkan dikatakan di luar daripada saluran makan ini bisa sampai ke giginya sering berlobang, telinga sering berdenging, bahkan bisa vertigo, oleng pusing. Jadi pendek kata, gara-gara asam lambung ini menimbulkan penyakit yang bermacam-macam. Ada orang mikir tentang jantung, ada orang mikir tentang vertigo, ada orang mikirkan tentang mungkin empedu, mungkin mikirkan tentang masalah salah makan sampai diare. Semua itu sumbernya satu, yaitu asam lambung. Jadi asam lambung itu bisa bikin Anda jadi limbung. Gara-gara GERD itu membuat Anda gregetan. Ya, jadi asam lambung itu luas sekali dan saya rasa semua orang pernah mengalami sakit di perut. Tapi ada orang cuma perih, ada orang cuma sebah-sebah, tapi ada orang sampai muntah-muntah sekali. Kalau muntah-muntah namanya observasi vomiting. Tapi jangan dipukul rata lalu semua muntah pasti lambung. Kadang-kadang orang hamil juga muntah loh. Orang-orang keracunan makanan juga muntah. Jantung juga bisa muntah.
Tapi ada orang yang sakit dada ternyata sakit lambung. Lalu jangan dipikir semua sakit dada pasti lambung, kadang-kadang jantung, sakit paru-paru juga bisa. Jadi pada sore hari, siang hari ini ayo kita belajar, mengerti. Masalah lambung itu bisa karena salah makan, bisa juga karena makanan kita yang keliru atau cara makan kita keliru, dan yang sering kali adalah masalah pikiran. Ya, kantong lagi kempes, harga barang naik, bensin naik, gajian belum datang, uangnya habis, lalu semua sakit GERD. Ya, dimarahin istri, diomelin, suami-suami pada GERD. Tapi istri-istri juga sakit GERD gara-gara suaminya mungkin marah-marah, tidak memberi uang belanja. Jadi macam-macam, banyak sekali. Jadi GERD itu harus kita pelajarin. Ya, sore hari ini kita belajar tentang masalah GERD. Nah, itu dia. Kan tadi dokter sempat bilang bahwa asam lambung itu penting dibutuhkan untuk tubuh. Ya, Dok ya. Tapi kalau berlebihan itu malah justru bikin kita akhirnya jadi banyak penyakit-penyakit lain yang muncul. Ya. Ya, penyebab asam lambung itu bisa naik kan dari makanan, Dok. Mungkin pola makan atau cara makan yang salah ya. Ya. Yang biasanya sering dokter temui itu yang paling banyak dialami oleh orang-orang itu yang mana sih, Dok? Cara makan yang salah atau mungkin makan pedes, makan kecut-kecut nggak boleh atau gimana, Ya, Dok? saya kategorikan dalam 3 bagian. Good people, dengarkan baik-baik. 3 hal atau 3 kelompok yang harus kita perhatikan. Pertama, apa yang masuk ke dalam mulut itu memicu asam lambung. Dan yang mengganggu itu pertama makanan pedas. Ya kan? Makanan pedas. Yang kedua makanan yang kecut, yang asam. Kemudian golongan apa lagi? Golongan yang mengiritasi lambung itu adalah minuman soda. Lalu minuman berkafein. Kafein itu jadi kopi-kopi yang terlalu berat, bahkan teh ada yang orang sakit lambung. Ya, bumbu masak terlalu banyak. Ya, makanan masakan ibu rumah tangga bumbu masak tidak banyak. Tapi makanan masakan di luar, kenapa kok makan di luar lebih enak tapi tiba-tiba sakit perut? Karena bumbunya terlalu banyak. Jahenya terlalu banyak mungkin. Ya, mungkin bumbu lain ya, kunyitnya terlalu banyak mungkin. Tapi lebih sedap, tapi sakit perut. Ya, apalagi seringkali obat-obatan. Obat yang paling ganggu lambung adalah obat anti sakit, painkiller. Itu ganggu sekali. Ya, misalnya pegelinu minum obat, sakit-sakit minum obat, ya, pegel-pegel minum obat, itu bisa ganggu lambung. Ya, obat apa lagi? Obat golongan hormon steroid. Ya, seringkali orang metil, hati-hati itu ganggu lambung tuh. Ya, lalu apa? Suplemen banyak ganggu lambung. Ya, bahkan dipaksakan untuk terus minum prebiotik, probiotik itu sih ganggu lambung. Apalagi antibiotik yang salah juga ganggu lambung. Dan asap rokok dan alkohol mengganggu lambung. Masih banyak lagi sebetulnya, ini yang paling utama. Yang kedua, kelompok kedua, cara makan kita. Kita sering tidak mindful eating. Kita harusnya duduk manis, makan baik-baik, kunyah baik-baik. Kunyah yang lama itu menyebabkan air liur banyak dalam rongga mulut. Dan rongga mulut itu kalau penuh dengan air liur itu menetralisir kecutnya, menetralisir pedasnya. Sehingga ketika kita senang dengan makanan pedas, makanan kecut, asal kita kunyah yang lama sampai di lambung, pedas dan kecutnya sudah hilang. Gara-gara ada banyak air liur. Jadi kunyah ya yang pelan-pelan. Jangan kita sambil main handphone, sambil makan begini. Atau sambil nonton TV, atau lagi kerjakan sesuatu sambil makan. Itu tidak mindful lagi. Ya, kan banyak daripada kita anak-anak muda, kadang-kadang makannya terlalu cepat. Itu kurang kunyah, sakit perut. Bahkan habis makan langsung rebahan juga menyebabkan lambungnya bisa terganggu karena ada klepnya di sini. Klepnya itu longgar ketika kita rebahan, bisa mendorong makanan naik ke atas. Akhirnya terjadinya GERD. GERD itu singkatan daripada gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit reflux atau naiknya jadi dari lambung sampai ke kerongkongan. Ya, itu seperti itu. Dan kelompok ketiga yang paling penting masalah pikiran. Jadi kita stres, kita marah, itu stres hormon itu menaikkan asam lambung, ya. Jadi hati gembira betul membuat kita jadi tenang, asam lambung juga reda.
ya. Jadi jangan marah, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Ada orang gara-gara wifi mati 1 hari aja di rumah, lalu semua jadi wifi tidak ada, lalu mereka bingung dengan cari mana mana mau handphonenya tidak bisa pakai. Mahnya kumat. Hanya gara-gara itu aja. Jadi pikirkan sesuatu dengan positif, sikap optimis, maka GERD bisa kita kalahkan. Tapi kalau dari 3 hal tadi yang dokter jelaskan satu persatu itu kayaknya dari 3 itu semuanya sering dialami oleh mayoritas orang ya, Dok, ya. Jadi gampang banget kayaknya kena GERD ya. Stres yang paling banyak sekarang Nah, ini. itu lagi Orang sudah stres yang ngerti paling tentang banyak. masalah makan. Mhm, Mereka sudah tidak makan pedas, tidak makan mhm asam, mhm mhm. ya. Tapi seringkali masalah pikiran. Masalah pikiran itu yang paling utama ya. Oke, Dok, ini sepertinya sudah banyak yang menyapa kita. Kita sapa dulu ya, good people yang lagi nonton di live streaming TikTok, Instagram, dan juga YouTube channel. Salam sehat dari Taiwan, Taiwan, Nimen Hauma dari Jen Evero Channel. Selamat siang. Oh, dari Taiwan, Dok, lagi nonton Taiwan, kita. Taipei. Terus iya, ada juga ini dari Sampit, dari Seno Tanjung 2075 dan ada Nah, juga dari Bu Ana. Selamat siang, Dok, dari Hong Kong hadir ikut Hong menyimak. Kong, Sampit, Taiwan. Iya. Lalu coba nanti kita cari-cari lagi ya. Ini sebenarnya banyak sekali good people yang sudah bertanya nih, Dok. Kita coba baca satu persatu komentar dari good people. Ini ada dari Jajanah Z6E. Dok, saat GERD sedang sakit, makanan apa yang paling baik? Saya ada diabetes. Karena kalau saya makan sayur dan buah, lambung tambah sakit dan diare. Padahal ngunyahnya lama, Dok, sampai lumat 35 kali. Minta saran dokter agar Iya. lambung sehat dan gula tidak melonjak. Saya ada diabetes tipe 2. Silakan, Iya, Dok. diabetes tipe 2 itu seringkali lebih banyak yang kena kena GERD loh, orang diabetes. Karena apa? Masalah gerakan usus itu lebih lambat. Namanya gastroparesis. Gastroparesis itu jadi gerakan lambung usus jadi lebih lamban. Lebih lamban sehingga proses mencernakannya juga terganggu. Itu seringkali gitu. Apalagi mungkin Anda minum obat golongan metformin. Saya khawatir kalau golongan metformin itu obat bagus buat diabetes tipe 2. Tapi obat itu sering ganggu ke lambung. Jadi Anda mungkin perlu konsultasikan kepada dokternya, mungkin metformin diganti dengan yang lain ya. Anda memang benar sekali, kunyah sampai 30 kali ya, 35 kali bahkan. Itu sebetulnya sudah membantu. Ya, kalau Anda lagi kumat, Anda bisa minum antasida, tapi usahakan pikirkan tentang obatnya atau Anda mulai makan sayur yang tidak terlalu keras. Misalnya jangan kangkung, jangan gubis, tapi sayur-sayur yang lain misalnya wortel dimasak lebih empuk misalnya atau brokoli dimasak lebih empuk. Jadi lebih lunak gitu. Dan kunyah yang baik. Saya percaya kalau Anda berpikir positif, tidak terlalu stres, makan pelan-pelan, dan jangan lupa senyum-senyum sampai dengarkan Good Talk, Anda tidak akan lagi kumat. Nah, itu dia. Sambil nonton Good Talk, tiap episode itu selalu dijelaskan dokter semua solusi dari berbagai macam penyakit dalam ya, Dok, ya. Iya. Mulai dari diabetes, IF segala macam ya. Oke, lanjut, Dok. Dari Manto Ferdiana 9347. Dok, kopi jenis apa yang aman buat GERD? Kenapa tiap minum kopi lambung jadi sakit panas, perih dan diare? Kopinya tanpa gula dan tanpa topping. Saya diabetes tipe 2. Kira-kira kopi yang aman jenis apa ya, Dok? Ya, semua kopi asal yang namanya kafein itu pasti iritasi lambung. Mhm. Kopi pasti ada kafein, ya. Nah, tapi ada yang namanya teh itu juga ada seperti kafein, namanya isinya tebain juga kafein juga, ya, lebih ringan. Tapi kopi kalau kita pakai yang decaf, kan ada kopi yang decaf, artinya decaffeinated. Jadi kafeinnya lebih ringan. Mungkin Anda tambahkan sedikit creamer supaya tidak terlalu pahit. Itu tidak akan jadi masalah pada gula Anda. Asal Anda tidak memberi susu yang banyak. Karena susu saya larang, susu itu kalori besar. Kasih creamer sedikit supaya tidak terlalu pahit. Cari yang decaf.
Kemudian apalagi Anda takut manis, Anda tidak boleh memang gula pasir, gula jawa, gula aren, gula batu, brown sugar. Kasih sweetener satu. Sweetener itu boleh dikatakan 0 kalori atau boleh diabaikan meskipun ada sedikit kalori. Kasihlah sweetener, tapi maksimum satu hari cuma dua lah, 2 saset satu hari. Hmm. Jadi Anda boleh menikmati 2 kali kopi ya dengan cara demikian sehingga Anda menjadi seger, Anda menjadi ada stimulan membuat Anda ketawa dan hati gembira, maka GERD tidak akan kumat. Nah, itu tadi. Kopinya harus yang decaf. Ya, cari yang decaf, ada Decaf. kok Oke. kafein yang decaf. Kafein yang decaf ya. Ya, berarti kafeinnya berkurang. Mhm. Tetap masih ada kafein yang namanya kopi, Ya. tapi lebih ringan. Oke. Ada lagi dari Sampurna Motor. Dok, biar GERD atau asam lambung agar tidak terus-terusan kumat pada orang diabetes caranya bagaimana, Dok? HbA1c sudah normal 4,8%. Oh, bagus sekali 4,8% berarti Anda mungkin obatnya pun bisa dikurangin. Bahkan kalau Anda lingkar perut Anda tidak lebih dari 90 senti, Anda sudah normal, kadang-kadang bisa pikirkan mungkin obat diminimalkan, bahkan saya malah nantang Anda untuk menyetop obat ya. Jadi di 4,8 itu sudah bagus sekali ya. Memang orang diabetes itu kalau sudah berlangsung lama dikatakan syarafnya terganggu. Syaraf terganggu bukan hanya geringgengan, mati rasa atau kebas-kebas, tapi syaraf di usus ini loh. Ini ada yang ngatur. Namanya gastroparesis. Gerakannya jadi lamban sehingga membuat gampang kembung. Oleh karena itu, makan tetap harus banyak serat, sayur dan buah, kunyah yang lama ya. Sehingga walaupun ada kemungkinan besar lebih gampang kena GERD, tapi Anda mengerti cara mengantisipasi mengalahkannya. Itu dia. Semoga bisa terjawab, tapi itu tadi 4,8 Bagus HbA1c-nya udah sekali, bagus ya. normal 4 sampai 5,6. Keren. 4,8 hebat. Harusnya sudah bisa stop obat ya, Dok ya. Asal lingkar perut, memang masalahnya ukuran badan kita, kalau lingkar perut kita masih berlebihan, Pak Mhm. Sampurna, itu berarti lemak di perut itu, lemak di rongga perut masih menghalangi kinerja insulin. Berarti kemungkinan insulin resistennya masih ada. Oke. Semoga bisa menjawab ya Pak Sampurna ya. Selanjutnya ini ada Markus Haryono. Tapi ini sepertinya istrinya yang bertanya. Namanya Bu Maria. Umurnya 68 tahun, tinggi badannya 160, berat badan 67. Dok, saya penderita diabetes sudah 40 tahun lebih. Pakai Rizodek, Jardiance, Galvus. Saya kadang sendawa seperti kola rasanya. Sudah minum omeprazol sudah 1 minggu, padahal makan juga sudah saya jaga. Sayur, buah, nasi dikit dan olahraga 20 menit setiap hari sama gerak-gerak badan. Tapi kok sendawa kayak kola ya? Apakah itu asam lambung atau gejala GERD? Ya, asam lambung memang rasanya itu asam lambung, kalau sampai naik ke atas namanya GERD ya. Kalau kembung-kembung itu namanya dispepsia. Tapi seperti ini, itu harus kita pikirkan. Orang yang diabetes sudah 40 tahun. Kalau lihat berat badan Anda ya Ibu Maria, berat badan masih kelebihan sedikit. Saya khawatir lingkar perut Anda lebih dari 80 cm. Kalau banyak itu, banyak lemak di perut, kita pikirkan apa lagi? Mungkin batu empedu, mungkin fatty liver ya. HbA1c Anda bagaimana ya, dan mungkin Anda Rizodek itu insulin kan, insulin dengan ada yang Anda pakai itu adalah nama generiknya adalah Vildagliptin. Yang satunya adalah yang Anda minum adalah empagliflozin. Saya tidak mau menyebutkan nama dagangnya. Ya, itu obat-obat bagus untuk insulin resisten. Ya, mungkin kalau terus-terusan pakai insulin kadang-kadang perut kita bisa bertambah besar. Ya, Anda mungkin diskusikan kepada dokter Anda, ya, mungkin ada obat-obat lain, misalnya obat kolesterol, misalnya obat-obat pengencer darah, karena ini 40 tahun sudah kena diabetes, usia 68, kira-kira lingkar perut itu berlebihan. Dan itu coba perhatikan tentang batu empedu, pikirkan tentang obat-obat lain ya.
Sedangkan obat diabetes yang Anda minum tidak menyebabkan gangguan lambung. Oke. Semoga bisa menjawab ya Bu Maria ya. Baik Dok, oh ini ternyata ada juga yang lagi menyimak dari Mojokerto, Kota Onde-Onde. Onde-onde. Salam jaga semangat, demam bola Prof katanya gitu. Iya, Ngikutin bola saya ya Prof ya? sedih. Saya lihat Belanda nyerangnya ndak ada, nahan melulu. Melawan Maroko pasang back sampai 5 orang di belakang itu. Apa itu? Biasa Belanda itu total football, nyerang terus. Nggak tahu Wah. sekali ini tunggu orang nyerang. Jadi akhirnya statistik itu menyebutkan dia cuma menguasai bola 20%, lawannya 80%, ya pasti kalah. Ya. Jadi saya lihat itu sudah menang 1-0. Sesudah itu parkir bus, ya pasti Parkir kebobolan, bus. parkir bus tuh. Tapi Oke. bagus Prancis ya nanti. Iya. Ya saya kepingin lihat Sabtu pagi ya, Sabtu Wah, pagi. keren. Ada Argentina. Wah, Argentina tuh kayaknya lagi digadang-gadang banget nih sama orang-orang ya Dok ya. Ini ngikutin banget loh Dokter Hans Tandra. Oke, kita lanjut sebelum kita break ya. Good people, satu lagi pertanyaan ini dari Sam Dendang di Bekasi, pria 61 tahun, tinggi badan 170, berat badan 70 dan lingkar pinggang 86. Mah tidak mematikan dibandingkan dengan GERD yang menyebabkan sudah banyak orang meninggal. Mengapa GERD bisa seganas itu Dok? Apakah GERD bisa sembuh total? Silahkan dijawab Dok. Bisa sembuh total. Tadi disebutkan 3 hal itu semua bisa kita atasin. Atur makan supaya tidak sembarangan masuk yang ganggu lambung. Cara makan kunyah baik-baik ya. Habis makan tidak baring-baring ya. Tetap aja beraktivitas biasa pelan-pelan. Yang ketiga adalah ketawalah, nyanyilah, bergembiralah, tidak akan sakit sampai kumat GERD-nya ya. Saya pernah sakit sakit GERD pernah. Gara-gara apa? Salah minum obat. Jadi perih sampai luka saya. Sampai BAB hitam. Sampai transfusi pernah. Tapi sekarang saya tetap menikmati kopi 2 kali sehari. Ya, jangan khawatir. Dan GERD tidak mematikan. Tidak ada GERD yang mematikan. GERD kalau sampai kumat, pasti orang itu ke dokter. Pasti dia minum obat. Dan segera biasa dalam waktu 1 hari, mungkin setengah hari sudah baik. Asal diobati dengan benar. Kalau sampai meninggal, dari mana dia meninggal ya? Atau muntah sampai masuk ke paru. Itu rasanya kayak kalau ndak orang yang lansia sekali sampai masuk paru, sampai pneumonia. Itu jarang sekali. Kalau kita muntah ya keluar makanan, tidak sampai ketelan masuk ya. Jadi kalau sampai nyeri dada sampai meninggal kira-kira urusan jantung. Oh, berarti itu bisa sampai ke jantung dan itu yang menyebabkan meninggal ya Iya. Dok ya. Jadi jantung memang ada sakit jantung. Jadi bukan karena GERD ya. Jangan Baik. khawatir, tidak sampai ada yang mati. Ya biasanya karena perih itu langsung segera berobatkan. Oke. Baik, good people. Kami berdua akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Dengarkan saya, tidak perlu saya ulang berkali-kali, lebih baik kamu coba sendiri. Kalau 7 hari tidak puas, saya ganti rugi 10 miliar rupiah, ini janji saya. Kalau saya berbohong, biarlah seluruh keluarga saya mengalami bahkan anak yang paling kecil sekalipun. Kalau pakai AI, saya juga bisa. Lihat, saya bisa kemana-mana. Round 1. Fight! Gunakanlah AI dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. AI membuat kita harus lebih bijaksana dan pintar. Jangan disalahgunakan, bahkan merugikan orang lain. Sandra Yes. from Indonesia. Nice to see you. Maybe you have a message to Indonesian people about thyroid disease. Well, there are a lot of advances in thyroid disease. We have changed our approach to thyroid nodules, to thyroid cancer. There is progress, and patients live longer, better,
And so we hope that these advances will also apply to population in Indonesia. General diet, do not take a lot of supplements, do not add a lot of iodine, activity normal, and they get frequent blood tests, which is TSH, a reliable, easy test on a periodic basis for thyroid function. How about the screen time? Playing the mobile phone. This is influence to the thyroid function. Yeah, It's a lifestyle. This is a bad habit. Bad habit. Bad habit. It's a bad habit. Everybody uses it here. Too much time on this. Not enough activity. This needs minimize this. Good information, but minimize working with this. Oke, good people. Dok, ini banyak sekali pertanyaan dari good people karena ini banyak yang nanya karena pengen dapet giveaway 3 buku dengan judul GERD, Mengenal dan Mengalahkan Penyakit Mah dari Dr. Hans Tandra. Wah, excited banget ini sebenarnya good people siang hari ini. Oke, kita akan bacakan satu persatu pertanyaannya biar bisa segera dijawab sama Dr. Hans Tandra ya. Nah, untuk good people yang mau bertanya dengan jawaban yang lebih akurat bisa mencantumkan jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar pinggang. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada pertanyaan dari @imelda strip S2P. Dok, saya umur 48 tahun, tinggi badan 156 dan berat badan 49. GP 82, HbA1c 5,2, HOMA IR 0,5. Tapi sering ngantuk apalagi setiap makan. Konsumsi banyak sayur, proteinnya low karbo sesuai anjuran Dr. Hans dan sering juga mengalami GERD. Nah, gimana tuh, Dok? Ya, kalau dia hasil darahnya bagus ya, Bu ya. Hasil darah bagus. Bahkan Anda juga tidak gemuk. Kunyah yang lama. Sayurnya kunyah yang lama supaya GERD-nya tidak terjadi. Dan jangan lupa tidur yang cukup. Saya khawatir Anda kurang tidur. Ya, orang kalau kurang tidur paginya agak hang. Ya. Kalau makan terlalu banyak yang ultra processed food gampang ngantuk. Makan banyak karbo gampang ngantuk. Karena itu memicu hormon serotonin kelewat banyak itu jadi melatoninnya banyak. Ya. Jadi kita harus ngatur supaya tidur cukup. Malam hari misalnya tidak handphone, malam hari misalnya mandi air panas, lalu tidak lihat TV lagi, gelapkan lampu, baca buku, dan itu membuat tidur kita nyenyak. Bangun pagi itu toksinnya banyak dibuang lewat tidur yang 7 jam itu, sehingga pagi itu segar, tidak ngantuk-ngantuk lagi. Tambahkan kopi aja kalau Anda takut ngantuk. Kalau pagi minum kopi itu menyegarkan, ada stimulan, membuat stres malah hilang ya. Jadi menurut saya Anda sudah bagus, tinggal ngatur lifestyle, ngatur tidurnya, mungkin olahraga jangan terlalu sampai malam hari olahraga, itu membuat tidur kita juga kacau. Olahraga pagi sesudah sarapan pagi, itu lebih bagus. Olahraga pagi tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan ya. Ya, Ketika mau ingat olahraga terlalu berat memicu stres hormon, lambungnya kumat. Itu dia. Baik, selanjutnya ini dari Seno Tanjung 2075. Benar nggak sih, Dok, GERD itu bisa menaikkan asam urat? Saya asam urat 9,1 ada GERD. Dan bagaimana cara mengendalikannya? HbA1c 5,2, kolesterol total 152 dan kreatinin 1,7. Ini masalah kreatinin 1,7 ini berarti ginjalnya kan kurang baik. Kalau ginjal kurang baik itu banyak sel yang rusak. Ya, karena ada toksin, sel banyak yang rusak itu otomatis asam urat naik. Jadi asam urat ada kaitannya dengan kreatinin ini. Jadi tidak ada asam lambung ke asam urat, itu tidak ada. Ya. Tolong cari kausa penyebab daripada kenapa kreatinin bisa naik. Mungkin tensi kah? Atau mungkin makanan kita diatur kembali, ya. Mungkin ada masalah yang lain-lain, ya, karena penyebab daripada gangguan ginjal itu banyak sekali. Ya. Oke,
Baik, selanjutnya ini ada dari Wahyu Jati Lestari 6659. Dok, bagaimana membedakan GERD dengan serangan jantung? Apakah kalau ada pasien GERD yang meninggal itu bisa jadi ternyata serangan jantung? Ya benar, kalau sampai meninggal itu biasanya jantung tuh. Karena GERD itu biasa diobatin, asam lambung langsung reda. Langsung reda, langsung hilang. Gejala GERD-nya hilang dan sembuh. Ya, kalau satu orang dia serangan sakitnya, muntahnya atau dadanya sakit, habis makan pedas, habis makan kecut. Kira-kira itu lebih banyak pada faktor GERD, ya. Tapi orang itu tiba-tiba serangan sakit dada dan muntah, tapi kita lihat dia tidak makan apa-apa, tapi mungkin dia sudah punya diabetes, dia orang gemuk, dia perokok, dia mungkin kolesterol tinggi. Nah kita pikirkan apalagi usianya mungkin 50-an. Kita pikirkan, ini saya lebih condong pada jantung. Lebih baik langsung bawa ke IGD, rekam jantung, mungkin periksa darah, itu bisa ada tanda-tanda namanya marker untuk jantung. Sehingga kita langsung pengobatannya tepat. Jangan langsung pukul rata semua diminumi aja antasida. Tapi muntah-muntah terus, ya. Jadi misalnya kita lihat orang ini. Orang ini peminum alkohol, perokok berat, ya. Tiba-tiba serangan dada sakit, jangan-jangan jantung. Jadi pikirkan. Tapi kemudian dia sudah biasa sakit lambung dan dia anak muda, dia tidak gemuk, dia tidak merokok, dia tidak ada diabetes. Tapi gara-gara makan sambal, coba kasih obat lambung dulu. Biasa segera menjadi reda. Ya, tapi kalau kita lihat detak jantungnya cepat, tidak karuan detaknya, kemudian keringat dingin, wah jangan-jangan ini ada urusan jantung. Jadi perlu cermat. Oleh karena itu jangan menganggap enteng, juga jangan terlalu over merasakan lalu parno. Merasa ini pasti jantung. Jadi pikirkannya dengan kepala dingin, lihat dulu keadaannya, ya paling bagus Anda datang aja ke IGD. Kalau ragu-ragu, IGD nanti akan menentukannya. Kan ada dokter yang baik-baik sana. Ya, di IGD itu sering terjadi kalau pas lagi malam hari saya kumat asam lambungnya dok. Itu saya pasti langsung pergi ke IGD minta painkiller. Saya pernah seperti itu. Itu mungkin karena makanan juga ya dok Kalau ya. Bayi Uri saja saya tidak mikir ke jantung. Kira-kira kemungkinan jantung 5%, 95% lambung. 95% lambung, oke. Baik dok, ini ada lagi. Ada pertanyaan tentang bayi itu bisa kena GERD nggak sih dok? Ini dari @Foni Setiawati 2512 dari Jakarta. Bener nggak sih? Apanya? Apakah benar bayi bisa kena GERD? Terima kasih dari Jakarta. Ternyata GERD bisa menyerang segala usia. Wow. Memang paling banyak pada usia pertengahan, usia bekerja. Karena faktor daripada apa yang dinamakan faktor produktif. Jadi orang itu aktivitas tinggi, makan cepat, makan tidak teratur, kemudian stresnya berkelebihan. Nah, itu gampang kena GERD. Ya, tapi lansia juga ada GERD gara-gara obatnya salah mungkin. Ya, tapi bayi ternyata ada. Si bayi itu tidak bisa mengutarakan sakitnya. Iya, betul. Tapi dikatakan kalau bayi sering gumoh, itu mungkin asam lambung naik ke atas. Ya, itu istilahnya adalah GERD. Saya ada tulis dalam buku ini, mudah-mudahan Anda dapatkannya. Itu makanya kenapa kalau anak bayi terlalu Ya, kenyang ya dok? kadang-kadang susunya Bisa, salah, oke. jam memberi minumnya salah, dan itu biasanya dokter bisa tahu itu. Oh, ini asam lambung sampai meluap ke atas. Oke, terima kasih dok. Saya akhirnya tercerahkan nih. Karena Bayi. ternyata bahaya juga ya bayi gumoh Ya. itu orang pikir karena kekenyangan dia justru karena kekenyangan itu ya akhirnya Ya. keluar lagi minumannya. Ada dari Helen Lee 361. Wah, ini pertanyaannya bagus. Apakah usus kotor berpengaruh ke GERD, dok? Thank you. Usus kotor. Apa yang namanya usus kotor? Usus memang kotor. Tapi usus kita punya kuman yang hebat. Namanya kuman itu teman baik. Ya, diistilahkan dalam buku-buku the old friend, teman lama kita. Usus itu harus ada kuman yang baik, bahkan simbiose mutualistik, membantu pencernaan. Bahkan usus itu menaikkan imunitas tubuh.
ya, dengan kuman itu bekerja, dia itu membasmi kuman-kuman yang jahat. Itu namanya normal flora atau mikrobiota atau mikrobioma. Ya, jadi kuman-kuman itu membentuk serotonin 90% tubuh serotonin itu dari situ. Membuat tidurnya nyenyak. Jadi usus yang bersih itu karena kuman baiknya banyak. Tapi usus kotor karena kuman baiknya kurang, tapi kuman jahatnya banyak ya. Sehingga dia diare dan sebagainya. Kuman yang baik itu datang dari makanan yang sehat. Makanan sehat itu sayur dan buah itu sumber kuman. Ya, jadi orang berpikir nanti ada yang ngasih probiotik, prebiotik itu sebetulnya ya kuman-kuman itu ya. Tapi kalau mau alami ya sayur dan buah itu usus yang bersih. Ya, dengan caranya ususnya banyak kuman yang baik ini, maka pencernaan bagus, gerakan usus bagus, lemak dan gula bisa cepat turun, bahkan kanker usus jarang terjadi. Ya, gara-gara usus itu bersih, imunitas kita baik, bahkan tidur pun nyenyak. Ya, hebat sekali ya. Jadi ada istilahnya from gut to brain. Boleh dikatakan ada yang, saya baru baca, usus adalah otak kedua. Karena dari sini serotonin ke sini. Ya, jadi kalau ususnya kotor, pencernaan tidak baik, bisa ganggu lambung. Kira-kira bisa. Secara tidak langsung atau mungkin langsung juga. Kalau asamnya banyak, gasnya banyak, pencernaan membuangnya gasnya terganggu, pastilah lambungnya juga ikut terkena ya. Betul. Oke. Ini ada yang menyapa kita dari Bumi Ayu Jawa Tengah, Dok. Anah 08 sepertinya dari TikTok ini. Salam sehat, Dok, dari Bumi Ayu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada juga yang tadi setuju dengan Dr. Hans dari Visam. Setuju, pikiran positif membuat hidup lebih bahagia, terhindar dari penyakit. Iya, nonton bola jadi hidup positif. Iya, betul. Ya, tapi udah bisa tidur ya. Tapi kepikiran Belanda tadi ya, Dok, ya akhirnya. Enggak, happy aja. Happy, oke. Ada juga Angela Ovina, kalau nggak salah ini ya, bilang juga, betul dok, saya termasuk orang yang jaga makan, tapi gara-gara stres dan marah, akhirnya tahun lalu saya kena GERD. Gitu. Ini ada pertanyaan dari hi_bro. Apa bedanya dispensia dengan GERD, dok? Nah, ini Dispensia dia. dengan GERD. Ya, tadi pada awal saya sudah cerita. GERD itu singkatan daripada gastroesophageal reflux disease. Penyakit reflux baliknya dari lambung, gastro sampai esofagus sampai ke kerongkongan ya. Jadi makan asam lambung naik ke atas itu namanya GERD. Jadi timbullah reaksi sini perih lalu sampai ke batuk, sampai ke oleng pusing, sampai ke sebah naik ke atas, sampai dada sakit. Itu gejala-gejala daripada GERD. Dyspepsia adalah gejala di perut bagian atas di mana sebah, ya, kembung, kadang-kadang disertai mual, bisa juga 1-2 kali muntah, ya, dan dada juga kurang enak. Itu dyspepsia. Kalau asamnya tidak naik, hanya perutnya sebah saja, seringkali dokter katakan itu dyspepsia. Tapi ingat, dyspepsia tidak harus dari asam lambung. Kalau kita ada batu empedu, kadang-kadang menyebabkan gangguan pencernaan juga kembung-kembung kan. Kalau misalnya orang itu ada gangguan pankreas misalnya. Ada pasien tiap kali ke dokter bilang dyspepsia karena kembung salah makan, ternyata pankreasnya ada kanker. Nah itu ternyata tidak diketahui tanpa USG, ternyata di situ ada tumor di sana. Ya. Lalu kemudian jadi kuning dan fatal, terlambat sudah. Jadi dyspepsia harus dicari, penyebabnya macam-macam. Kalau GERD itu pasti asam lambung naik ke atas, namanya jelas kan GERD ya. Jadi begitu. Jadi semua itu kalau misalnya 1-2 kali diobatin masih kumat-kumat, lebih baik lakukan pemeriksaan yang lebih saksama. Oke. Lanjut dok, ini ada pertanyaan dari Gisela Yenita. Kenapa obesitas meningkatkan risiko GERD? Apakah stres, kopi, makanan pedas itu makin memperburuk GERD? Dan mengapa pengobatan yang berhasil menurunkan asam lambung belum tentu menghilangkan seluruh gejala GERD? Iya. Jadi kalau kita tahu ini masalah asam, cuma kita sudah jaga, tapi ini obesitas. Saya tanya sekarang, good people, kalau orang hamil kan muntah kan?
Orang hamil itu karena hormon, tapi bukan hanya itu saja. Mungkin dia hamilnya sudah hamil tua ya. Hamil tua, perutnya sudah besar sekali. Hormonnya sudah stabil. Tapi kenapa kok, oh maaf, yang sendawa, lalu lambung kumat. Karena tekanan dalam perut itu, karena ada bayi yang besar itu, menekan. Sehingga volume dari lambung juga terganggu, gerakan usus juga terganggu. Sehingga orang kalau hamil tua, seringkali sendawa, seringkali sebah, seringkali kumat lambungnya. Nah sekarang kalau obesitas apa? Itu namanya hamil bertahun-tahun. Maaf, perutnya besar terus ya. Betul, Dok, Itu betul. nekan terus. Kalau orang hamil biasa kan berapa, nanti habis 9 melahirkan kan bulan sudah ya. baik. Cuma itu Betul. aja mekanismenya karena tekanan yang tinggi. Oke. Jadi memang sebenarnya tekanan dari lemak yang ditimbun Tekanan itu bertahun-tahun itu mengganggu ya. gerakan usus, Nah, mengganggu gerak masalah jantung juga pencernaan. segala macam ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Feldi Luhukai. Dok, bagaimana penanganan kalau asam lambung naik dan membuat cemas dan takut kalau mau tidur malam? Wah, sampai takut mau tidur Iya, malam loh, Dok. ini gini-gini harus ditangani, bukan hanya masalah lambungnya diobatin ya. Obatnya bisa nekan asam lambung, ngilangkan gasnya, lalu ngatur gerakan usus ya. Mungkin perlu tambah penenang sedikit. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan lalu memberi obat. Obat bukan hanya satu aja. Oh, parasol itu. Bukan, tapi ada obat untuk menghilangkan gas supaya tidak meluap ke atas. Ada obat untuk melapisi dinding lambung, ya antasida, mengatur gerakan lambung usus ada. Ya, kadang-kadang dikasih penenang sedikit sehingga kadang-kadang dicampurkan jadi racikan begitu ya. Jadi obatnya tidak bisa Anda obati sendiri. Datang ke dokter karena dokter akan memberikan obat yang lengkap lah gitu. Nanti pelan-pelan dosis dikurangin. Tapi Anda juga ngerti juga. Ya, dari mana cemasnya? Dari mana kurang tidurnya? Kita cari penyebabnya. Anda kalau sudah berpikir positif, Anda ngerti lah. Bisa Oke. ngatasin. Jangan terus minum obat tidur. Kalau misalnya GERD sampai yang suka heartburn, sesak, sama terasa mengganjal di tenggorokan itu apakah normal, Dok? Ini dari Renika Ancilia. Pasti heartburn itu adalah rasa mulas, bahasa Indonesia ini ternyata rasa mulas. Mulas itu karena di sini seperti diremes di sini. Ya, bahkan bisa tembus ke belakang gitu ya. Itu semua asal asamnya ditekan, produksi asamnya tidak berlebihan lagi, tidak sampai meluap ke atas, semua akan hilang ya. Jadi obati asamnya, obati hilangkan gasnya, dan penyebabnya mungkin dari stres segala ditenangkan, semua jadi akan hilang. Oke. Selanjutnya, Dok, dari Rubina Mira Shop. Dok, apa H. pylori bisa berulang? Saya sudah sendawa terus hampir 1 bulan, perut Ya, kembung tapi harus tidak diingat muntah itu. mual. Memang masalah kuman satu ini. Oke. Kuman-kuman biasa mati dengan asam lambung. Tapi ada kuman satu ini yang menter itu bahasa Jawanya, Kuat, yaitu tidak nggak mempan mempan. kebal terhadap asam lambung, tidak mau mati. Dan kuman itu namanya Helicobacter pylori. Helicobacter pylori itu ditemukan pada tahun 2000-an oleh sarjana Profesor Werner dari Australia. Dan beliau mendapatkan hadiah Nobel karena menemukan itu, ternyata itu menyebabkan tuka pada lambung, tuka pada duodenum. Bisa luka dan bahkan sebagian bisa jadi kanker. Jadi mengobatin ini adalah ngobatin dengan antibiotik. Anda datang ke dokter, obatin. Kadang-kadang antibiotik sudah minum 2 minggu, 2 macam, dosis tinggi, ya tidak hilang-hilang. Tapi nanti boleh diulang sampai tuntas. Tapi ada orang tidak punya uang, tidak terbeli obatnya, ya lakukan pemeriksaan berulang. Ya, penyebab daripada kuman itu masuk, makanan kita tidak bersih. Ya, seringkali kita makan makanan mentah-mentah dan harus hati-hati. Jaga kebersihannya, cuma itu aja. Dok, berarti kalau seperti itu apakah harus endoskopi ulang? Ya, kalau kumannya sudah hilang, itu nanti tergantung dokternya. Kalau dokternya sukanya endoskopi lagi, nanti lihat lagi ya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu, oh ini karena asam lambung, tahu bahwa ini luka, tahu bahwa ini sudah diobatin,
tahu sudah ada gejala apa-apa lagi, tahu bahwa sudah tidak ada keluhan dan kumannya sudah lenyap. Menurut saya sih ndak usah terlalu banyak endoskopi, habisin duit. Tapi boleh aja sekali-kali, saya mau dicek lagi. Takut kalau kalau kumannya tidak ada, kemungkinan kanker juga tidak mungkin lah. Ya, asal kita hidup sehat. Kanker itu banyak faktor-faktor lain lagi. Lifestyle, ya, banyak UPF, ultra processed food, ya, lingkungan yang kotor, paparan-paparan asap rokok dan sebagainya itu semua adalah salah satu pemicu daripada keganasan, ya. Oke. Selanjutnya dok dari Bapak Filipus Widianto. Siang dok, kalau di lambung sifatnya asam, apakah cuka apel juga dibutuhkan? Bukankah lambung pH-nya jauh lebih asam? Terima kasih dok. Ya, ini masalah cuka apel. Cuka itu baik sekali, ya. Cuka baik sekali buat bumbu masak dan cuka itu memperbaiki insulin resisten. Apel adalah buah yang sehat, nutriennya banyak sekali vitamin di sana. Lalu orang kepingin jualan, ya, daripada jualan apel nggak untung, jualan cuka juga siapa yang mau beli, bikin aja yang aneh, cuka apel jadikan jus. Baik buat insulin resisten, memang betul karena ada cukanya. Baik untuk kesehatan, memang betul ada ke apelnya. Tapi kalau sudah jadikan air, saya tidak setuju karena air masuk dalam sekejap diserap. Ya, diserap artinya terjadi glucose spike. Orang bilang glucose spike tidak terjadi. Tidak bisa. Air itu tidak ada seratnya. Jadi tetap tidak bisa. Lebih baik kita makan apelnya atau cuka dijadikan bumbu masak untuk masak sehari-hari. Ya, asal semua makanan tidak kelewat kecut, dalam mulut kita dikunyah baik-baik, kunyah yang lama, kecutnya sampai sini kan hilang. Ya, jadi tidak usah cari produk-produk dari pabrik. Saya ingin kita cari produk dari alam kita. Dapur alam kita sangat sehat. Dapur dari Tuhan. Tapi buatan pabrik sudah macam-macam campurannya, promonya gencar tapi belum tentu lebih sehat. Nah itu dia. Coba ini lagi ya, diinget-inget lagi ya good people ya dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Dr. Hans Tandra ini, karena itu penting sekali kalau nggak diinget-inget, atau mungkin nanti ketika lupa, jangan lupa dibuka aja YouTube channelnya Good Talk TV ya dok ya, di situ banyak. Ini ada Bu Elsya Hadi dok. Katanya tanya gini, dok saya itu tidak sakit lambungnya, tapi saya batuk. Apakah itu karena dipicu oleh GERD? Dari Bu Elsya Hadi. GERD itu ada penyakit yang namanya, temannya itu adalah EERD, extra esophageal reflux disease. Jadi asam lambung naik tapi tidak menyebabkan gangguan pada saluran makan, tapi di luar itu. Telinga mendenging, vertigo, tenggorokan gatal, batuk terus, sampai gigi yang hancur sering berlobang. Itu semua adalah sekelompok penyakit-penyakit gara-gara juga reaksi asam lambung yang naik ke atas. Oke, berarti itu salah satu reaksinya ya dok Ya. ya. Lanjut ada Jovita Heinge. Siang dok, saya pasien dari Semarang, 52 tahun, tinggi badan 168, BB-nya tidak disebutkan. Apa tiroid itu menyebabkan asam lambung naik setelah diberi Vasedom, Pantopam, sendawa saya reda. Tapi kalau batuk perut sakit. Harus gimana ya dok? Terima kasih. Kalau sakit apa? Tiroid. Kalau sakit tiroid katanya. Tiroid. Yang Anda sebutkan mungkin hipertiroid atau hipotiroid. Anda belum jelaskan. Kalau hipertiroid itu artinya baterainya kencang, artinya Anda berdebar ya, gemetaran, keringat dingin, makin kurus. Kadang-kadang ada yang mata mendolo, tangan gemetar, kaki pun jadi lemes gitu karena pembakaran meningkat. Biasanya asam lambung juga ikut naik. Oke. Tapi orang yang hipotiroid, yang hormonnya rendah, baterainya lemot, orangnya jadi gemuk. Ya, bahkan bisa gula naik, lemak naik, dan orangnya jadi gemuk dan malas, ngantuk gitu. Seringkali gerakan usus juga lamban. Gerakan usus lamban dan banyak lemak di perutnya. Kadang-kadang GERD juga tumbuh, jadi keluar juga. Jadi semua itu bisa mempengaruhi secara tidak langsung ke arah asam lambung. Ya, jadi lebih baik Anda obatin juga si tiroidnya ya. Jadi Oke. tiroidnya memang secara tidak langsung hiper maupun hipo ada pengaruh. Oke, terima kasih dok. Ini ada Ivan_Oi.
Dok, sakit kepala, sakit kuping, dan batuk, apakah GERD yang men-triggernya? Ya, tadi sudah sebutkan bisa yang namanya EERD. Jadi kalau GERD itu adalah GERD, GERD. Ini EERD, extra esophageal, di luar daripada kerongkongan. Itu masalah tadi bisa ke vertigo, oleng, bisa ke telinga mendenging, sampai batuk-batuk, sampai gigi rusak dan sebagainya. Ya, sinusitis bisa. Bahkan ada orang asma itu, ya itu termasuk kelompok daripada EERD. Oke. Di buku ada. Di buku ada ya dok ya? Ya, saya sebutkan dalam bukunya. Di GERD ini? Ya, Wah ini, siap-siap nanti good people ya, akan ada 3 saya orang. lengkapi dengan Nah, gambar-gambarnya. cocok. Dengan gambar-gambar dan yang pasti tulisan-tulisan yang bisa dipahami oleh orang awam awam sekalipun. Jadi buat nanti good people yang berhasil mendapatkan 3 buku masing-masing, 1 orang dapat 1 ya. Akan ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih nanti oleh tim dari Good Talk. Jadi jangan kemana-mana, saksikan kita sampai terakhir. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dok, kita habiskan dulu ya dok ya. Ada David Ong, Strap Z7Ki, selamat siang dok. Dari Australia. Australia. Bertanya, apakah makan jeruk sekitar 5 butir sehari bisa menyebabkan GERD dok? Tidak juga kalau asamnya, ya jeruknya kalau asam bisa kan, tapi masukkan dalam mulut pelan-pelan aja, jangan cepat-cepat ditelan. Tahan-tahan dulu biar campur dengan mulutnya. Senyum-senyum dikit, mungkin foto-foto sedikit ya, sehingga Anda santai dan Anda tidak cemas dan air liur banyak itu membuat sampai di sini aman. Ya, Aman. wah jeruk Australia ya. Saya suka kiwi. Ini baju saya banyak gambar kiwi. Kiwinya Australia hebat gitu ya. Enak ya dok ya kiwinya Iya, Australia sepak dok ya? bola Australia ketemu siapa ya? 32 besar ini. Wow, keren. Oke, ini ada yang menyapa dokter dari Malaysia hadir. Malaysia, Indah Australia. Azari 6289. Salam sehat Dokter Hans, Malaysia hadir. Malaysia Salam menyaksikan ya. untuk di mana itu? Iya. Kuala Lumpur. Enggak dijelaskan sih tapi dari Malaysia. Ada terakhir pertanyaan dari Christian Tio 2138. Siang dokter, saya Chris dari Serpong, umur 59 dan bertanya kenapa saya kalau mau minum kopi susu, mahnya jadi mual dan kembung. Tapi kopi tanpa susu aman buat saya. Laktose intoleran itu apa dok? Terima kasih. Laktose intoleran. Susu itu punya karbo. Ya, susu ada protein, susu ada lemak, susu ada karbohidrat, ada kalsium. Karbonya itu namanya laktosa atau galaktosa. Jadi artinya dia tidak tahan dengan laktosa. Itu biasa pada anak-anak yang dikasih susu kaleng itu kadang-kadang tidak tahan, laktosa intoleran sehingga diare ya, sehingga dikasih mungkin susu dari kedelai, susu atau yang lain yang bukan laktosa ya. Jadi ini masalah kumat perutnya, kembungnya karena mungkin terlalu banyak lemaknya ya. Nggak pakai susu tidak kumat, berarti Anda tahan dengan kafein. Sekarang dikasih susu malah kumat, belum tentu laktosa intoleran. Mungkin susu itu yang banyak lemak itu kadang-kadang bikin kembung. Karena yang banyak lemak itu campur dengan asam lambung, keluar banyak gas. Ya, keluar banyak gas. Jadi saya sarankan Anda tetap nikmati susu. Pakai susu atau tetap menikmati kopi maksud saya. Pakai susu, tanpa susu, asal makan dulu. Makan aja dulu. Sesudah itu Anda menikmati kopi pelan-pelan dengan susu tanpa susu, di mana sudah ada makanan sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan reaksi gas, dan sesaplah pelan-pelan dan happy-lah ketawa. Ya, aman. Aman. Oke dok, semua pertanyaan sudah terjawab alhamdulillah ya good people. Dan kita Yuris dan Dokter Hans sudah dapat 3 nama good people penanya terbaik di siang hari ini yang berhak mendapatkan beruntung ya mendapatkan 3 buku, masing-masing dapat 1 buku. Langsung saja Yuri sebutkan untuk
dua penanya dari YouTube, ada akun @kristiantio2138 dan juga @markusharyono. Selamat. Dan juga di akun TikTok, selamat kepada akun atas nama @renika_ancilia. Masing-masing pemenang harap DM ke Instagram @goodtalk.id. Jangan lupa untuk sebutkan informasi nama, nomor telepon, alamat lengkap, karena itu dibutuhkan dari tim Good Talk untuk mengirim buku ke alamat para pemenang-pemenang ini. Sekali lagi selamat @kristiantio2138 dan @markusharyono serta @renika_ancilia, masing-masing mendapatkan satu buku GERD mengenal dan mengalahkan penyakit MAH dari Dr. Hans Tandra. Nah, untuk good people lain yang belum beruntung mendapatkan buku GERD ini dari Dr. Hans Tandra, bisa langsung ke Gramedia dan bisa langsung beli, karena buku GERD ini sudah ada ya Dok ya di Gramedia ya Dok ya. Begitu. Baik Dok, untuk closing statement siang hari ini silahkan dokter. GERD bisa bikin kita gergetan, sakit lambung bisa bikin kita limbung. Tapi GERD bisa dikalahkan. Saya yakin kalau cepat diobatin tidak akan jadi mati ya. Jadi tidak ada GERD jadi mati. Jadi GERD memang mirip dengan sakit jantung, tapi asal kita ngerti penyebabnya 3 hal. Kenapa asam lambung sampai banyak, sampai meluap ke atas? 1, makanan kita salah. Yang pedas, yang kecut, yang kafein, yang soda, yang banyak bumbu, atau obat yang salah, atau antibiotik yang salah, atau suplemen yang berlebihan, atau apalagi mungkin alkohol dan asap rokok, itu mengganggu, ya, menyebabkan asam lambung naik. Ya, yang kedua, cara makan kita yang salah. Kita makan tidak teratur jamnya, ya, atau kita kurang kunyah, terlalu cepat menelan, itu ganggu pada lambung, ya. Jadi habis makan kita langsung baring, itu pun menyebabkan reflux naik ke atas ya. Jadi cara makan itu juga perhatikan, jangan sampai telat makan, makan teratur, kunyah baik-baik. Yang ketiga, faktor lifestyle dan pikiran. Stres, takut, khawatir, cemas, itu semua itu menyebabkan stres hormon itu naikkan asam lambung. Juga termasuk kalau Anda olahraga terlalu gencar, terlalu hebat-hebatan, ada kompetisi. Kompetisi itu memicu stres hormon tuh. Kurang tidur pun mengganggu. Jadi karena stres berlebihan, kurang tidur, itu asam lambung bisa naik. Apalagi kalau kurang tidur lalu makannya ngawur. Malam-malam cari makan ya. Jadi ingat, tidur perlu ya, olahraga jangan kencang-kencang, kalau terlalu kencang nanti asam lambungnya juga banyak karena stres hormon memicu asam lambung ya. Jadi semua itu kalau kita perhatikan, kita percaya GERD bisa sembuh, GERD bisa tanpa obat, lama-lama kita tidak akan kumat lagi. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah dijawab, semua hadiah giveaway sudah diberikan, dan juga closing statement dari Dr. Hans Tandra agar good people yang siang hari ini menyaksikan live streaming ini bisa tetap menjaga kesehatan dan terhindar dari masalah GERD. Dan lagi good people, kalau misalkan good people baru stay tune di detik-detik terakhir kita mau closing, masih bisa ditonton ulang ya di YouTube channel Good Talk TV. Jangan lupa di subscribe, di reshare, di repost, dibagikan ke seluruh teman, anggota keluarga, kerabat, rekan dan lain-lainnya agar bisa jadi manfaat untuk semuanya. Saya Yuri Sabrina pamit dan juga Dr. Hans Tandra pamit. Bertemu lagi di Rabu depan. Sampai ketemu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang ingin hidup sehat, tapi tak tahu caranya. How to get a healthy life, punya solusinya. How to get a healthy life. Jangan sembarang makan dan minum. Tidur
Banyak orang ingin hidup sehat, tapi tak tahu caranya. How to get a healthy life, punya solusinya. How to get a healthy life. Jangan sembarang makan dan minum, tidur secukupnya, rajin olahraga. Merokok dan narkoba, say no, no, no. Jangan punya gaya hidup yang salah. Jangan gemuk dan gak boleh stres. Aduh pusing. Suka kebersihan, rajin check up dan kontrol ke dokter. Ayo periksa. Then how to get a